Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna warda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Ikhwafillah, bapak ibu-ibu yang menyaksikan kajian ini, kajian berseri, kita sudah sampai pada kajian yang ke-25 halaman 227 dari buku kitab Sirah Nabawiyah karya Al-Ustadz Dr. Firandar Dija LCMA. Adapun hikmah-hikmah selanjutnya kita coba lihat kajian nomor 24. Kita lanjut ke 25. Hikmah ke-9. Makkah memiliki daya tarik tersendiri. Ini hikmah ke-9. Ya, telah kita bahas tentang hikmahnya karena orang Arab pada saat itu tidak terpengaruh dengan ajaran apapun. Ya, mereka tidak bersatu, saling berkelompok, setiap suku mempunyai pemimpin sendiri dan lain-lain, dan susah dijangkau geografisnya dan lain-lain. Hikmah ke-9, Makkah memiliki daya tarik tersendiri. Sesungguhnya Makkah unggul dari yang lainnya dengan banyaknya orang yang datang untuk menziarahi Ka'bah. Gitu. Menunaikan ibadah haji, berdagang, dan berbagai pusat forum adab syair. Semua ini memudahkan untuk tersebarnya Islam ke seluruh jazirah Arab melalui orang-orang yang kembali dari Mekah ke negara-negara mereka masing-masing setiap tahunnya. Bukankah keislaman kaum Ansor dan Bayat Aqabah terjadi ketika musim haji? Ya, gitu. Ini fikih, lihat fikih As-Sirah Zaid bin Abdul Karim halaman 22. Ya, ada gambar di sini. Ya, ada gambar-gambar. Haji zaman dahulu. Ya. Di sini ada sekilas ringkasan hikmah diutusnya Nabi Muhammad SAW di Jazirah Arab. 1. Menjaga kemurnian risalah Islam dan ketunggalan sumbernya. 2. Bangsa Arab tidak berada di atas agama akidah yang satu. 3. Menyadarkan umat bahwa kejayaan hanya dapat diraih dengan Islam yang murni. 4. Bangsa Arab tidak tunduk di bawah suatu pusat pemerintahan ataupun kekuasaan tertentu. 5. Bangsa Arab adalah penutur asli bahasa Al-Quran dan syariat Islam. 6. Bahasa penduduk Jazirah Arab adalah satu, yaitu bahasa Arab. 7. Agama Nabi Ibrahim alaihissalam masih membekas di Jazirah Arab. 8. Tabiat luhur yang dimiliki oleh bangsa Arab. 9. Makkah memiliki daya tarik tersendiri. Ya, tadi yang kita bahas itu. Kita masuk bab 5, yaitu kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum membahas lebih jauh tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW, terlebih dahulu kami akan menjelaskan terkait pembagian suku Arab secara global
asal-usul pembagian tersebut serta nasab Rasulullah SAW. Pembagian suku Arab. Para ulama menjelaskan bahwa suku Arab secara umum terbagi menjadi 3 macam. 1. Arab Ba'idah, ya, Al-Arabul Ba'idah, yaitu suku Arab yang telah punah. Sudah kami sebutkan sebelumnya bahwa makna lafal Arab dan tinjauan bahasa Arab kembali kepada tempat yang penuh bebatuan, padang pasir, tandus, gersang, dan tidak ada tumbuhannya. Tetapi lafal Arab juga biasa digunakan untuk menunjukkan kepada para penghuni tempat tersebut. Banyak suku-suku Arab yang sudah punah, seperti suku Ad, kaumnya Nabi Hud alaihissalam, suku Tsamud, kaumnya Nabi Saleh alaihissalam. Bahkan kitab Bible yang ada sekarang dan telah mengalami distorsi, pemusnahan pun sama sekali tidak menyebutkan tentang suku Ad, suku Tsamud. Arab Aribah, Al-Arabul Aribah, yaitu Arab asli. Menurut penjelasan para ulama, nasab Arab Aribah bermuara pada suku besar Al-Qahtaniyah yang berasal dari Yaman. Di antara cabang suku tersebut adalah suku Saba, dan dari suku Saba lahirlah 2 suku yang sangat besar, yaitu Kahlan dan Himyar. Dan kemudian dari kedua suku inilah muncul berbagai macam kabilah. Sebagian dari kabilah-kabilah tersebut kemudian berhijrah ke Mekah dan Madinah. Sampai saat ini pun masih banyak orang-orang asli dari Yaman, termasuk yang berada di tanah air kita. 3. Arab Musta'rabah, Al-Arabul Musta'rabah. Nabi Muhammad SAW bukan berasal dari Arab Ba'idah, bukan pula dari Arab Aribah, namun beliau Sallallahu Alaihi Wasallam berasal dari Arab Musta'rabah, yaitu Arab Blasteran. Nabi Muhammad SAW adalah keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, dan Nabi Ibrahim alaihissalam bukan bersuku Arab. Ya, jika ditinjau dari segi ras, maka umumnya ras itu kembali pada ayah, dan nasab ayah Nabi Muhammad SAW berujung kepada Nabi Ibrahim alaihissalam yang bukan merupakan seorang Arab. Lalu siapa di antara keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam yang menjadi bapak para Arab Blasteran? Dialah Nabi Ismail alaihissalam. Ya, di sini ada gambaran, mungkin kelihatan di sini, ya. Nah, itu pembagian suku Arab. Arab Ba'idah, suku Arab yang telah punah. Arab Aribah, Arab asli. Arab Musta'rabah, Arab Blasteran. Dari Arab Ba'idah, suku Arab yang telah punah, ada 2 suku, yaitu suku Ad, kaumnya Nabi Hud, suku Tsamud, kaumnya Nabi Saleh. Dari Arab Aribah, Arab asli, Al-Qahtaniyah. Nah, Arab Musta'ribah yaitu Arab Blasteran, lahirnya Rasulullah SAW. Begitu. Asal usul nasab Rasulullah SAW. Pertama, Nabi Ibrahim alaihissalam adalah moyang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita menjelaskan tentang nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perlu disampaikan terlebih dahulu tentang sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam secara singkat, dan bagaimana Nabi Ismail alaihissalam bisa sampai ke Mekah. Nabi Ibrahim alaihissalam lahir dan tumbuh besar di Babil, Irak. Di sana beliau alaihissalam mendakwahi seluruh kaumnya yang merupakan para penyembah patung, yang akhirnya berujung kepada pengusiran beliau alaihissalam dari kampung halamannya sendiri. Tidak seorang pun yang beriman kepada beliau alaihissalam saat itu.
termasuk ayahnya yang justru malah sangat memusuhi beliau alaihissalam dan dakwah yang beliau alaihissalam emban. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam pindah ke negeri Syam. Penduduk Syam adalah para penyembah bintang dan benda-benda langit. Nabi Ibrahim alaihissalam kembali mendakwakan tauhid pada mereka. Beliau telah sendirian mendakwahkan tauhid kepada dua kaum yang melakukan dua jenis kesyirikan, yaitu kesyirikan para penyembah patung dan kesyirikan para penyembah benda-benda langit. Di Syam, Nabi Ibrahim alaihissalam menikahi seorang wanita yang cantik jelita bernama Sarah. Meskipun telah bertahun-tahun menikah dengan Sarah, beliau alaihissalam tidak kunjung memiliki anak. Hingga suatu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam membawa Sarah bepergian ke negeri Mesir. Ternyata saat itu Mesir diperintah oleh seorang raja yang mata keranjang. Ia bahkan memiliki beberapa petugas yang diperintah secara khusus untuk mencari para wanita yang berparas cantik, dan kemudian membawanya secara paksa pada dirinya. Mengetahui situasi ini, Nabi Ibrahim alaihissalam pun berkata kepada istrinya, "Kalau mereka bertanya tentang identitasmu, maka katakan saja bahwa aku adalah saudaramu. Karena memang sepengetahuanku tidak seorang pun di bumi ini yang memeluk Islam kecuali saya dan kamu, wahai istriku." Ya, kecuali saya dan kamu, wahai istriku. Jadi berdua doang Islam. Ya, bayangkan. Nabi Lut alaihissalam yang merupakan keponakan Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang muslim. Namun yang dimaksud oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dengan bumi adalah bumi Mesir. Dan Nabi Lut alaihissalam tidaklah berada di bumi Mesir. Jadi di Mesir pada saat itu yang muslim Ibrahim dan Sarah istrinya, dan mereka bersaudara secara Islam. Tak lama kemudian keberadaan Sarah pun diketahui oleh para petugas raja. Mereka pun melaporkan kepada sang raja sembari mengatakan, "Wahai raja, kami menemukan seorang wanita spesial yang hanya layak untukmu seorang." Para petugas pun segera mendatangi Sarah dan Nabi Ibrahim alaihissalam atas titah raja. Sebelum membahas Sarah, mereka terlebih dahulu menanyakan status Nabi Ibrahim alaihissalam. Apakah ia suami Sarah ataukah saudaranya? Jika Nabi Ibrahim menyatakan bahwa dirinya adalah suami Sarah, beliau alaihissalam akan dibunuh seketika. Karenanya Nabi Ibrahim menjawab, "Sarah adalah saudariku, saudari Islam." Sarah pun dibawa secara paksa pada sang raja lalu dimasukkan ke dalam kamarnya. Ketika sang raja hendak menggaulinya, Sarah pun berdoa meminta perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Nabi Ibrahim alaihissalam yang senantiasa salat dan berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, memintakan perlindungan untuk istrinya tercinta. Tangan sang raja pun seketika terbelenggu dengan kuatnya. Ia pun berkata, "Wahai Sarah, berdoalah kepada Tuhanmu agar pembukaan ikatan kedua tangan akan membukakan keikatan kedua tanganku, dan aku berjanji tidak akan mengganggumu lagi." Maka Sarah berdoa pada Allah SWT agar kedua tangan raja tersebut dibebaskan. Namun saat belenggunya terbuka, ia kembali maju untuk menggauli Sarah. Dan lagi-lagi kedua tangannya seketika terbelenggu, dan bahkan lebih kencang dan menyakitkan daripada sebelumnya. Ia pun memohon lagi dengan permohonan yang sama. Sarah pun kembali berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu terbebaslah kedua tangan raja tersebut. Namun begitu kedua tangannya terbebas, si raja kembali lagi nekat mendekati Sarah untuk ketiga kalinya. Kedua tangannya pun seketika terbelenggu kembali, bahkan lebih kuat dan menyakitkan daripada kali yang kedua. Maka dia pun kembali mohon agar dibebaskan kedua tangannya. Sarah pun kembali berdoa dan terlepaslah belenggu dari kedua tangan sang raja. Setelah terbebas, sang raja pun langsung mengatakan pada anak buahnya, "Sungguh yang kalian bawakan pada ini bukanlah seorang wanita, melainkan seorang setan." Nauzubillah. Kemudian sang raja pun membiarkan Sarah kembali kepada Ibrahim alaihissalam. Kita berlindung pada Allah daripada sifat seperti Firaun. Setelah menghadiahkan kepada seorang wanita yang ia miliki untuk menjadi pembantu Sarah, wanita tersebut bernama Hajar. Lihat kisahnya di hadis riwayat Bukhari
nomor 3358. Nabi Ibrahim alaihissalam pun melanjutkan perjalanannya dari negeri tersebut bersama Sarah, disertai oleh Hajar, wanita yang menjadi pembantu bagi mereka berdua. Tahun demi tahun berlalu, Nabi Ibrahim alaihissalam dan Sarah sudah mulai menua, namun Sarah tidak juga mengandung. Sarah yang merasa iba melihat suaminya akhirnya mohon pada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menikahi pembantunya Hajar dengan harapan anugerah seorang anak. Lihat Qasasul Anbiya karya Ibnu Katsir halaman 200. Mengetahui agar Hajar dengan harapan anugerah seorang anak. Ini harapan baik seorang istri ya, ketika melihat suaminya tidak punya anak, dia ingin agar suaminya bahagia lalu mengizinkan untuk nikah ya, begitu. Dan benar saja, tak lama kemudian Hajar pun mengandung lalu melahirkan seorang anak yang diberi nama Ismail. Mengetahui Hajar telah melahirkan seorang anak, maka wajar saja akhirnya timbullah rasa cemburu yang luar biasa dalam hati Sarah. Dan atas perintah Allah dan juga dalam rangka menghindari kemungkinan perselisihan yang akan terjadi antara Sarah dengan Hajar, Nabi Ibrahim alaihissalam pun mengantarkan Hajar bersama Ismail kecil ke Mekah. Dari sini kita dapat mengambil sekilas pelajaran tentang kecemburuan wanita. Nabi Ibrahim alaihissalam mengajarkan kepada kita akan cara berinteraksi dengan wanita yang sedang cemburu. Lihatlah bagaimana beliau tidak memarahi Sarah dan berusaha mencari solusi terbaik untuk meredam api cemburu tersebut. Di sisi lain, kita juga harus menyadari bahwa selain merupakan tabiat wanita, kecemburuan juga merupakan pertanda besarnya rasa sayang sang istri kepada Anda, wahai lelaki. Ya, kisah tersebut cukup panjang dan dapat dilihat pada Sahih Al-Bukhari. Ibnu Abbas berkata, awala mattakhazan nisaa min taqa min ummi Ismail